Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Nailah Baghdar. Semoga di siang hari ini semuanya masih tetap semangat untuk berpuasa. Kali ini kita akan membahas seputar sihir. Nah, sihir. Kembali lagi kita akan membahas seputar sihir. Tentang sholat malam itu sangat bagus sekali untuk melawan sihir. Bagi Anda sahabatku, teman-temanku yang saat ini terkena gangguan non medis, terutama sihir, jangan tinggalkan sholat malam, jangan tinggalkan sholat tahajud, ya, karena sholat tahajud, sholat malam ini bagi Anda yang terkena gangguan sihir, ini bisa membatalkan ikatan-ikatan sihir. Nah, mengapa? Karena sebuah sihir itu ada ikatannya, seperti ini ya. Nah, contohnya. Nah, ini contoh ikatan sihir. Nah, setiap sihir itu ada media sihirnya biasanya, ya, bahwasanya ini bisa kita lihat sendiri di dalam surah Al-Falaq. Di situ dikatakan bahwasanya aku berlindung kepada Rob yang menguasai subuh, dari kejahatan makhluknya, dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembuskan buhul-buhul sihir, dari kejahatan orang-orang yang dengki apabila dia dengki. Nah, secara sederhananya bahwasanya buhul ini adalah ikatan, yang artinya ukot. Jadi sihir itu kekuatan jahat yang mampu mempengaruhi dan membalikkan keadaan dari kejadian sebenarnya. Jadi kita harus punya pembentengan, punya cara, punya solusi untuk mengobatinya. Nah, salah satu media-media sihir ya seperti ini yang ada di gambar ini, ya. Tuh. Oke. Baik. Berbicara tentang media-media sihir, ya, itu tadi dikatakan ada buhul sihir. Buhul sihir itu ada dua, buhul luar atau media buhul luar, ada media buhul dalam, ya. Jadi seperti ini buhul luar itu nanti dibagi lagi dua, ada yang kasat mata seperti tulang, kain kafan, seperti tulang, kain kafan, organ dalam ayam, organ dalam hewan-hewan, bangkai dan lain-lain. Itu buhul luar. Kemudian ada yang tidak kasat mata, ya. Buhul luar ini yang tidak kasat mata seperti foto, tanah kuburan, media-media tali gaib dan lain-lainnya. Sementara kalau buhul dalam atau media sihir dalam itu benda-benda sihir atau media-media sihir yang sudah masuk atau sudah dikonsumsi, yang masuk ke dalam tubuh. Seperti itu ya, jadi pemahamannya. Nah, baik. Tadi saya dikatakan bahwa pentingnya orang yang terkena gangguan sihir itu melakukan sholat malam. Ya, bagaimana tidak? Karena keutamaan sholat tahajud itu di situ Allah turun dari langit ke bumi di sepertiga malam. Ya, Allah berkata, barang siapa yang berdoa akan aku kabulkan, siapa yang meminta kepadaku akan aku beri, siapa yang memohon ampun kepadaku akan aku ampuni, hingga sampai terbit fajar. Ini hadisnya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi untuk Anda yang saat ini tengah sakit, diuji dengan sihir, saat penyakit sihir, silahkan Anda rutinkan sholat malam. Oke. Kembali ke yang tadi. Nah, ini adalah contoh buhul sihir, ya. Ada ikatan, ada ditusuk jarum, di mana ini asumsinya jarum yang menusuk tadi akan mengenai target korban.
ikatan-ikatan tadi juga akan mengunci korban. Begitu asumsinya para dukun. Jadi beginilah contoh media-media sihir. Tadi ya, baik. Tadi saya bicara tentang buku luar, buku dalam itu bisa ada di buku ini ya. Ya, buku mengupas lebih dalam gangguan jin, sihir, dan ain. Ini lebih lengkap bukunya, sangat lengkap sekali. Baik, sahabat, diantaranya orang yang terkena sihir itu akan mengalami banyak sekali gangguan-gangguan. Peruqyah biasanya akan melakukan diagnosa. Diagnosanya tentu ada beberapa macam. Ya, yang pertama saat dia terjaga dan juga saat dia tidur. Bagaimana sakit yang dideritanya. Semisal kalau dia tidur, apa mimpi-mimpinya. Akan banyak sekali orang yang terkena sihir itu mengalami mimpi-mimpi yang buruk dan berulang. Jadi itu yang perlu didiagnosa. Seorang peruqyah pasti akan menanyakan apakah mimpi-mimpinya yang dialami. Seperti itu. Nah, jikalau memang terdapat data yang pertama mimpi-mimpi tadi ya, mimpi. Ya, terima kasih yang sudah bergabung. Silahkan yang mau sharing, monggo. Ini kita berbincang-bincang santai. Ya. Oke. Jadi pertama biasanya peruqyah akan mendiagnosa selain gejala-gejala fisik, gejala-gejala psikis, juga gejala-gejala keluhan tentang apa yang dialami selama sakit ini, mimpi-mimpi apa. Ya, di antara mimpi yang banyak dan paling sering terjadi adalah orang itu akan mimpi di tempat-tempat yang kumuh, di tempat-tempat yang menyeramkan. Dia berada di dalam ruangan yang sempit. Bahkan mungkin seakan-akan terjatuh dari tempat yang tinggi, atau mungkin selalu tersasar, tidak tahu jalan keluar. Nah, seperti itu. Nah, kemudian mimpi ular, mimpi binatang-binatang yang menyeramkan. Nah, mimpi-mimpi yang tadi ini, seorang peruqyah yang memang bisa membaca mimpi, itu akan melakukan database, ya, seperti ini. Nah, ini juga buku membaca mimpi. Ya. Buku setebal 440 halaman ini juga bagus dipakai untuk Anda yang tengah belajar tentang metode ruqyah, belajar tentang Tibun Nabawi, atau juga Anda yang tengah diuji dengan sakit. Ya, buku membaca mimpi oleh Syekh Muhammad Mustafa Al-Jibali. Nah, saya kutipkan sedikit saja ya dari bukunya ini, buku beliau ini, bahwasannya peran setan dalam mimpi-mimpi, mengatributkan mimpi-mimpi yang jelek kepada setan. Jadi mimpi itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah mimpi yang datangnya dari Allah, ya, mimpi-mimpi yang berupa ilham dari Allah. Kemudian mimpi buruk yang datang dari setan, dan juga mimpi-mimpi karena aktivitas keseharian kita. Jadi itu 3 jenisnya. Nah, di buku ini di halaman 153 menjelaskan bahwasanya peran setan dalam mimpi-mimpi. Jadi setan itu berperan besar sekali dalam mimpi-mimpi buruk pasien. Nah, makanya apalagi orang yang terkena sihir. Di antaranya saya coba bacakan ya. Mimpi-mimpi yang buruk dan menakutkan diatributkan kepada setan karena dia menginisiasi, mengawali pemikiran-pemikiran jahat dan dengki, dan mencangkokkan, jadi menyuntikkan ke dalam pemikirannya orang-orang yang sakit tadi melalui mimpi-mimpi. Kemudian setan menyukai dan menyetujui mimpi-mimpi yang buruk dan pemikiran-pemikiran jahat. Jadi setan ini
Itulah mengapa peruqyah, katanya ulama, harus bisa mendiagnosa mimpi, harus belajar tentang memahami mimpi. Kemudian yang berikutnya, peran setan dalam mimpi-mimpi, mimpi-mimpi yang buruk sesuai dengan sifat-sifat jahatnya, ya. Kemudian yang berikutnya, peran setan dalam mimpi-mimpi, karena kebenciannya setan terhadap manusia membuat dirinya, ya, setan tadi melakukan semua yang mungkin untuk dapat membahayakan atau menakuti mereka, si manusia tadi. Bahkan keduanya dilakukan manusia itu saat sedang tidur atau dalam keadaan terjaga. Jadi itu. Jadi sangat besar sekali peranan setan dalam hal mimpi-mimpi. Mengapa seorang peruqyah saat ada pasien yang datang, keluhannya yang ditanya selain keluhan fisik, keluhan psikis, dia akan ditanya juga akan bertanya tentang mimpi-mimpinya. Dan apalagi orang yang kena sihir. Jadi orang kena sihir itu menurut pengalaman di lapangan, ada portal jendela yang terbuka, jendela gaib yang terbuka, sehingga orang itu si pasien tadi akan mudah, apalagi karena sudah kena sihir, ya, terakses seperti itu. Nah, ini bentar ya. Nah. Jadi di buku ini secara gamblang menjelaskan buku membaca mimpi. Ya, silakan hubungi, ada nomornya di atas profil saya, ya, kalau mau tertarik untuk membeli. Nah, ini berikutnya Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa ada tanda-tanda mimpi yang benar, ya. Jadi ini dalam buku ini di halaman 162 menyebutkan bahwasanya langkah-langkah berikut ini adalah untuk membantu membedakan antara mimpi yang benar dan mimpi yang tidak bermakna, artinya mimpi yang kosong. Jadi begini, yang pertama, ya, kalau kita bahwasanya hendaknya seorang pemimpi mencegah dan mengeluarkan mimpi-mimpinya yang tampaknya berasal dari kategori yang ketiga, yaitu pantulan dari pemikiran dan hasrat. Jadi baik menyenangkan atau yang tidak menyenangkan, yang merupakan cermin aktivitas dirinya. Jadi seperti orang yang sedang demam, ya kan, orang sedang demam, sedang sakit, dia kepikiran, kemudian ke bawah mimpi, boleh jadi itu tidak mimpi yang tidak bermakna. Itu hanya mimpi jenis yang ketiga, yaitu mimpi karena aktivitas atau keseharian kita yang masuk lompat ke alam mimpi. Seperti orang haus, lapar, kemudian ada mimpi-mimpi yang bercampur aduk yang kita tidak bingung, itu nggak usah. Itu berarti mimpi yang tidak bermakna. Yang kedua, jika mimpi itu tidak menyenangkan. Jadi ini di buku ini menjelaskan, ya, bagaimana sih kita ini memilah mimpi. Ini salah satu tipsnya. Jika mimpi itu tidak menyenangkan, maka sang pemimpi hendaknya merenungkan apakah ia mengandung rasa takut yang tidak berdasar, yang berarti bahwa mimpi itu berasal dari setan, atau ia mengandung peringatan-peringatan dini yang halus dan penanda yang kuat yang dapat berarti bahwa itu adalah mimpi yang benar. Nah, jadi sahabat, membaca mimpi di buku ini sangat detail sekali. Ya, jadi kita ini tidak bermudah-mudahan, ya, saya mimpinya ini, saya mimpinya itu. Tetapi di sini ada kategorinya, bahwasanya mimpi ini sebagai mimpi yang mungkin, yang dalam tanda kutip adalah ada maknanya. Nah,
Yang kedua tadi disampaikan bahwasanya jika mimpi itu tidak menyenangkan, maka sang pemimpi hendaknya merenung. Kita merenung. Misalnya kita mimpi buruk ya, semalam kita ini ada dibunuh orang, hendak dibunuh orang. Nah, kemudian kita melihat orang membawa senjata tajam yang ingin mengancam kita dibunuh. Ya, kita renungi. Adakah rasa takut yang berdasar, yang memang sepertinya ada ancaman, ada penanda, alarm. Nah, ini yang perlu waspada. Seperti itu. Ya, kemudian berikutnya, jika mimpi itu adalah mimpi yang indah, yang bagus, yang menyenangkan, maka kategorinya bahwa satu mimpi itu bermakna, maka ia harus melewati saringan yang tadi. Yang tadi itu adalah bukan karena lintasan pikiran, keseharian, bukan karena kita ini mengangan-angan, ya. Jadi begitu. Berapa pemikiran yang orisinal tanpa aneh. Jika mimpi itu masih melewati saringan yang tadi, maka kemungkinan itu adalah mimpi-mimpi yang benar, yang bermakna. Ibnu Khaldun ya lebih lanjut menegaskan bahwasanya sebuah mimpi yang benar mempunyai tanda-tanda yang membuktikan kebenarannya dan legitimasinya, sehingga sang pemimpi akan merasa bahwa ini adalah berita gembira dari Allah. Jadi sebuah mimpi yang benar itu kuat, jadi kuat di dalam benak si pemimpi tadi. Karena mimpi yang benar itu berupa ilham dari Allah, di mana kabar gembiranya ini akan sangat melekat di hati pemimpi tadi. Di antara tanda-tandanya menurut Ibnu Khaldun, satu, ya, ia terbangun dengan cepat setelah bermimpi, seolah-olah sang pemimpi terdorong ke depan, yang menunjukkan betapa penting ilham yang telah dia terima ini melalui mimpi. Jadi misalnya Anda tidur, kemudian bermimpi, kemudian terbangun dan seakan-akan mendapat kabar gembira atau terhenyak seperti itu. Nah, ini salah satu mimpi yang benar. Kemudian yang kedua, mimpi itu membekas dengan kuat dan detail, sangat jelas dalam benak si pemimpi. Jadi itu tadi gambaran ya soal tentang bagaimana sih menentukan mimpi-mimpi, apakah ini mimpi yang valid atau jangan-jangan hanya mimpi yang kosong yang tidak bermakna. Nah, sahabat, ini sumbernya dari ulama ya, membaca mimpi dilengkapi dengan cara mendiagnosanya. Ya, tebalnya 440 halaman. Silakan hubungi profil saya, ada nomornya. Kemudian itu ada banyak sekali, ya, ada banyak sekali. Nah, memang di beberapa riwayat ada hadis yang mengatakan jangan ceritakan mimpi. Ya, tidak boleh kita menceritakan mimpi. Tetapi dalam kasus yang lain, bahwasanya jika Anda memang tengah sakit, tengah ada gangguan, maka seyogyanya Anda boleh menceritakan mimpi Anda kepada penterapisnya, pengobatnya yang tentu memahami mimpi, mentakwil mimpi ya. Jadi dia memahami. Kalau tidak paham bahaya. Berbahaya sekali jika Anda asal cerita mimpi kepada orang yang tidak paham, orang yang tidak wise, orang yang tidak mengerti. Ini sangat berbahaya karena mimpi ini bisa terjadi sesuai apa yang dia takwilkan, ya, hati-hati. Nah, di halaman 352, menceritakan mimpi secara akurat dan lengkap. Seorang yang bermimpi hendaknya menceritakan mimpinya kepada pentakwil secara akurat,
tanpa meninggalkan sedikit pun detail-detailnya. Satu bagian yang boleh jadi dia dianggap sebagai tidak penting atau yang membuat malu dirinya, mungkin sekali mempunyai pengaruh besar pada proses pentakwilan. Seperti itu. Jadi kalau anda ini sharing sama seorang ahli ruqyah yang paham tentang mimpi, ceritakan detail mimpi Anda. Nanti peruqyah itu akan yang paham ya. Jadi peruqyah kan banyak juga yang tidak paham soal mimpi, tidak belajar soal mimpi, asal ini aja gitu loh. Nah, yang paham dengan Al-Qurtubi berkata, dengan menceritakan mimpi hendaknya dilakukan dengan mengungkap detail-detail secara lengkap tanpa ada sedikit pun detail yang terlewat. Karena menurut Al-Qurtubi tadi, mentakwilkan sebuah mimpi itu sangat mirip dengan orang mengikuti sebuah jejak-jejak kecil. Jadi ada clue di situ, ada teka-teki yang bisa menjadi jawaban atas penyakitnya, atas keluhannya, seperti itu. Nah, ini terakhir, adab bagi orang yang bermimpi. Orang yang bermimpi itu hendaknya dia tidak menceritakan mimpinya kepada siapa saja tentang mimpinya yang menakutkan atau memimpi yang tampaknya tidak dapat ditakwilkan secara valid. Kedua, hendaknya dia menceritakan mimpi yang baik hanya kepada orang yang terpercaya atau orang yang alim, yang paham soal mimpi. Ketiga, hendaknya ia menceritakan mimpinya secara jujur dan benar. Keempat, hendaknya seorang pemimpi itu menceritakan mimpinya secara akurat dan lengkap. Nah, ya, jadi benar sekali kita harus belajar tentang membaca mimpi. Oke, tadi kita kan bahasanya pentingnya sholat malam bagi orang-orang yang terkena sihir. Nah, tapi terus kita membahas lagi soal mimpi. Nah, mengulas kembali, ini adalah media-media sihir ya. Jadi ini media-media sihir yang biasanya dipakai tukang sihir, yaitu berupa boneka, kemudian ada ikatan-ikatan, kemudian ada jarum-jarum yang menusuk organ-organ tertentu. Nah, ya ini semuanya adalah namanya media sihir luar. Kalau menemukan media-media seperti ini, saran saya dan tentunya merujuk pada ulama, kita melakukan pembentengan lebih dahulu, kemudian bacakan ayat ruqyah dalam sebuah bejana atau baskom air. Dilepas semua ikatan-ikatannya, benang-benangnya tadi dilepas, dicabut semua jarum-jarumnya. Ya, kemudian masukkan ke dalam air yang sudah diruqyah agar batal sihirnya. Nah, setelah mungkin kurang lebih 1-2 jam terendam, tulisan-tulisannya sudah terhapus, benang-benangnya sudah terurai, digunting, dilepas, kemudian tusukan-tusukan, jarum-jarumnya sudah diambil, ya, bisa Anda bakar. Setelahnya, setelah kering dibakar. Insya Allah dengan dibakarnya media sihir tadi, insya Allah kesembuhan juga akan terjadi pada diri pasien. Seperti itu. Ya. Lebih lengkapnya, lebih detailnya Anda bisa baca di buku Mengupas Lebih Dalam Gangguan Jin, Hasad, Sihir yang ada di gambar ini. Ya, bukunya tebal 1080 halaman. Membahas soal sihir hampir 400 halaman. Dan tentu dengan pengobatannya, membahas soal ain, pandangan mata jahat, kurang lebih 350-an halaman, dan membahas soal gangguan jin, kurang lebih 300-an halaman. Jadi sangat tebal bukunya dan recommended banget. Ya, silakan cari WA saya, di profil saya ada di atas. Demikian. Nah, barangkali ada yang mau sharing
silahkan sambil menunggu pukul 3 sore hari. Selamat datang, selamat bergabung yang sudah bergabung. Terima kasih ya, mau menyempatkan diri walaupun sebentar. Semoga banyak manfaatnya. Oh ya, kapan-kapan kita akan membahas seputar sihir yang terupdate ini bisa tanpa media sihir, tanpa ada buhul sihir, ya. Di kedepannya sihir itu bisa tanpa ada buhul sihir, seperti itu. Dan juga ada, mungkin nanti akan saya bikin video tentang media-media sihir. Jadi binatang-binatang pengantar media sihir, seperti diantaranya adalah tikus, anjing, cicak, kucing, ya. Di beberapa ada video yang sudah saya simpan. Kucing, hati-hati dengan kucing, ya, terutama kucing warna hitam. Itu bisa dijadikan media sihir oleh penyihir. Tidak harus anjing, ya, tidak harus anjing. Terutama juga anjing karena ada dalilnya. Tapi kucing juga bisa. Bentar ya. Oh ya, ini bukunya ini. Kalau mau lebih dalam, bukunya adalah judulnya Mengupas Lebih Dalam Gangguan Jin, Hasad, dan Sihir. Ya, buku ini 80% diterjemahkan oleh Ustadz Salahuddin Al-Sasaki, merujuk dari buku Syekh Said Sa'ad Abduh, ya, seorang ulama Mesir, seorang pemerhati ruqyah di Mesir. Syekh Said Sa'ad Abduh namanya. Kembali lagi, barangkali ada yang mau bertanya atau mau sharing, silahkan. Jadi kembali lagi ya, bagi orang-orang Anda yang terkena sihir, terkena gangguan jin, ain, memang tidak luput dari orang-orang yang membenci kita, yang hasad dengan kita, akan melakukan sihir, ya. Di antaranya yang seperti tadi saya bilang, ada alarm awal yang Allah berikan saat ada serangan dari non magis tadi, dari sihir lah terutama. Biasanya orang itu atau keluarganya orang itu akan ada mimpi penanda. Jadi manusia ini sama Allah akan diberikan alarm biasanya, yang mungkin karena ketidaktahuannya penanda tadi, alarm tadi dianggap angin lalu, ya. Saya sedikit menceritakan pengalaman pribadi saya beberapa tahun yang silam, ya, beberapa puluh tahun yang silam, semasa saya masih kuliah, ya, mungkin 20-an tahun yang lalu, saat adik kandung saya terkena sihir. Saya orang Sulawesi Selatan tepatnya, Parepare. Saya di Surabaya, keluarga saya banyak yang di Parepare. Kemudian saya kuliah. Beberapa waktu saya sempat bermimpi. Jadi saya melihat mimpi. Dalam mimpi itu ada terjadi angin topan yang sangat hebat, ya, badai angin yang sangat hebat yang menerpa rumah orang tua saya di Parepare. Jadi ini kisah nyata. Sampai saya terbangun itu, saya deg-degan, saya kaget, saya gelisah, karena sangat jelas sekali. Jadi mimpinya itu
rumah orang tua saya yang di Sulawesi, saya di Surabaya kuliah. Rumah orang tua saya yang di Sulawesi itu terangkat atapnya, naik sampai ke langit. Artinya hancur lah atapnya, naik kena angin yang sangat dahsyat. Beberapa waktu kemudian saya sempat menelpon, menanyakan ke orang tua bahwasanya saya bermimpi ini. Jadi nggak apa-apa ya, kita menceritakan mimpi itu kepada orang yang terdekat adalah orang tua, tidak apa-apa. Tidak menceritakannya ke saudara, ya. Menceritakan boleh ke orang yang terdekat, yaitu orang tua, kemudian orang yang bijak dan orang yang memahami mimpi, ahli agama yang memahami mimpi, orang yang bijak yang memahami mimpi. Ya, kenapa? Kita ingat dulu saat Nabi Yusuf bermimpi, yang menceritakan kepada orang tuanya, namun orang tuanya bilang, jangan kau ceritakan mimpimu. Saat Nabi Yusuf itu melihat bulan dan bintang matahari bersujud kepadanya, diceritakan kepada orang tuanya. Orang tuanya bilang, jangan kamu ceritakan kepada saudara-saudaramu. Kenapa? Orang tuanya tahu akan ada hasad, akan ada kebencian di antara saudara-saudara nanti. Jadi dari sini kita bisa menceritakan mimpi-mimpi kita kepada orang tua, kepada orang yang paham membaca mimpi. Tidak sembarangan menceritakan mimpi, apalagi mimpi buruk. Itu ya, kembali lagi ke cerita saya menceritakan tentang mimpi saya kepada orang tua. Orang tua saya enggak. Nah, berjalannya waktu, orang tua saya main-main sekeluarga dengan adik saya yang wanita, ya, perempuan adik saya, ke Surabaya. Tapi ada yang aneh gelagat adik saya ini. Anehnya, pandangan matanya kosong. Terus terang, saya 20-an tahun yang lalu belum terlalu belajar ruqyah, belum paham tentang ruqyah, biasa adanya saja. Tapi saya alhamdulillah waktu itu juga istilahnya sering lah belajar memahami tentang dunia gangguan jin. Nah, saya melihat gelagat yang aneh dari adik saya. Salah satunya adalah pandangannya kosong, sering melamun, sering terdiam, memandang satu titik, yang mana menurut saya aneh. Kemudian saya menceritakan ini ke orang tua saya dalam satu kamar, ya, di ruang yang lain, adik saya di ruang yang lain. Saya bilang, kenapa adik saya ini kok peranginya beda seperti ini, kok aneh. Nah, orang tua saya sebenarnya merahasiakan. Waktu dia datang ke Surabaya dari Parepare ke Surabaya ini, dia merahasiakan tentang kejadian yang terjadi di sana sebelumnya. Jadi di satu ruangan tersendiri, orang tua saya bercerita kalau adik saya ini terkena sihir. Jadi di Parepare itu sempat ditangani. Ya, ditangani sama, ya, zaman dahulu, ya, kurang lebih 17 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, ya, mungkin yang dukun lah, orang pengobat dukun lah, ya, katanya sudah dikeluarkan. Ya, ternyata saya bilang ke ibu saya, kelihatannya tidak, masih ada ini jinnya. Tapi kita tidak cerita ke adik saya, ya, jadi ini hanya saya dan berdua. Nah, malamnya ini di rumah, di kosan saya kan kos itu, adik saya di rumah Mbah, ya, sama ibu saya di rumah Mbah Surabaya. Itu saya malamnya berdoa sama Allah. Saya selesai sholat tahajud, saya mohon kepada Allah, ya Allah, jikalau memang dalam diri adik saya ini masih ada gangguan, tunjukkanlah ya Allah. Jadi sahabat, orang yang terkena sihir, terkena gangguan sihir, itu memang akan seperti ada koneksi. Jin-jin yang ada di dalam tubuh adik saya itu akan ada terkoneksi, apalagi dengan doa-doa. Jadi saya malamnya itu di kosan saya berdoa, bahkan saya, ya mungkin ini karena ketidaktahuan saya itu melakukan gini,
Saya berdoa sama Allah, kemudian saya melakukan pembayangan. Ya, pembayangan, saya membayangkan dalam diri adik saya itu kalau memang ada jinnya, dia akan terbakar. Sambil saya wirid, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Seperti itu. Itu saya lakukan malam, 3 malam, kemudian terus sampai hanya saya lelah dan tertidur. Keesokan harinya saya ke sana habis sholat duhur, saya lihat adik saya bisa sudah nggak enak, apalagi melihat saya. Nah, pas menjelang asar langsung adik saya pingsan. Saya waktu itu sholat asar ya, ke masjid. Kemudian saya datang pulang sholat asar dari masjid. Di rumah orang tua mbah saya tadi itu sudah berkumpul banyak orang. Jadi adik saya kesurupan. Dan menurut cerita, tapi pada waktu itu tidak sadar. Tengah tidak sadar sekarang. Pada waktu itu yang cerita, keluarga saya ceritakan bahwa saya paling dicari. Bayangkan, saya melakukan terapi yang semalam itu tadi adalah rahasia. Saya tidak berkata pada siapapun, bahkan ke ibu saya pun saya hanya menceritakan. Dan saya coba, mudah-mudahan Allah menunjukkan, itu aja, tidak cerita kalau saya melakukan ini itu. Tapi pada waktu kesurupan itu adik saya itu mencari saya, mana kakaknya yang ngobati, dengan bahasa Bugis, mana kakaknya yang ngobati. Tapi terus tidak sadar. Dan itu terjadi sampai jam 4 sore, jam 5 sore. Adik saya dibikin tidak sadar. Kemudian entah mengapa, sebelumnya ditantang sama jin yang menyuruh. Katanya si jin begini, kalian semuanya mau lihat ilmu, dalam bahasa Bugis ya. Adik saya orang Jawa, ya karena saya Jawa dan juga bapak Bugis, tapi kebanyakan Jawanya. Bahasa Bugis yang tidak terlalu pintar, tapi saat kesurupan itu adik saya bisa bahasa Bugis dengan sangat lancar. Ngomongnya begini, kalian mau tahu ilmu? Ini loh ilmu yang bisa nyebrang laut. Jadi memang ada rumor ya, katanya ilmu santet, ilmu sihir itu tidak bisa nyebrang laut. Ternyata bisa nyebrang laut. Jadi memang kualitas atau kekuatan atau kemampuan tukang-tukang sihir itu beda-beda. Ya. Jadi semakin dia kuat, mungkin dia bisa menyeberang laut. Seperti itu dia bilang, ini loh ilmu yang bisa menyeberang laut. Coba kamu sadarkan ini, anak ini. Jadi bilang gitu. Terus tidur sampai ngorok. Semua kalut. Ada setengah jaman, ada 40 menitan tidur. Adik saya ditabok-tabok tidak bangun-bangun, digoncang-goncang pada tidak bangun-bangun, ngorok seperti orang yang tidur dengan sangat-sangat lelap sekali. Akhirnya saya waktu itu tidak belajar ruqyah, belum belajar ruqyah ya. Saya hanya sebatas memahami tentang dunia jin sedikit. Jadi masih minta maaf, waktu itu agak bercampuran, agak semi-semi, ada tenaga dalam, ada seperti ini, seperti itu. Hanya saya lihat mau sholat, minta petunjuk sama Allah. Ya ujung-ujungnya itu kita itu harus selalu dekat sama Allah. Maksudnya kita minta sama Allah. Pada saat saya melakukan enggak begini, terbersit, tiba-tiba seperti ada yang membisiki. Ya, bisa azani gitu loh. Ayo saya sholat 2 rakaat. Saya assalamualaikum, kemudian saya datangi ke kamar sebelah, saya azani dekat telinganya. Bayangkan adik saya yang digoncang, yang ditabok, yang diapain orang-orang tidak mau bangun, saya azan di situ di telinganya, langsung tersadar dan
menangis. Sangat panjang ceritanya. Sangat panjang ceritanya yang pada intinya adik saya itu kemudian dia konon ya menurut kisahnya, mengapa begitu kuat di dalam tubuh sihirnya ini, karena penyihirnya itu salah satu ritualnya adalah mengambil darah bayi yang baru meninggal dan dikorbankan ke orang yang di kuburan, disebar darah bayi itu, atau ritualnya saya tidak tahu, tapi ini versi si jin ya, salah satu jin yang masuk yang menceritakan, yang mana darah darah bayinya entah bagaimana caranya diambil, saya tidak tahu, dikorbankan, diritualkan di kuburannya orang yang bunuh diri. Bayangkan, orang yang bunuh diri karena patah hati. Jadi memang betul mencari kuat. Nah, sosoknya kodam sihir si penyihir ini adalah jin ular, berkarakter ular. Ya panjang ceritanya, insya Allah. Benar-benar di situ ada pertarungan antara jin. Jadi jin itu kuat karena ada pasokan dari tukang sihir yang membuat dia kuat. Akhirnya jin tadi yang kodam sihir ini bisa memerintah jin-jin yang lain. Nanti akan panjang, makanya Anda perlu lihat lagi di video TikTok yang lainnya di sini tentang bahaya tentang mimpi-mimpi makan bagi orang yang terkena sihir. Jadi mimpi-mimpi makan ini bisa sebagai gambaran tentang ada suplai dari tukang sihir kepada kodam sihir. Jadi suplai makanan, ya kasarnya begitulah. Jadi kalau Anda sering mimpi makan dan Anda positif kena sihir, maka hati-hati. Seperti itu. Oke, baik, saya rasa demikian. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, sahabat, silahkan. Kalau tidak ada, saya cukup. Baterainya juga sudah mulai habis. Kita akan bincang-bincang lagi, kita akan sharing-sharing lagi di lain kesempatan. Ya, terima kasih waktunya, terima kasih atas atensinya, terima kasih juga atas semuanya. Ya, jangan lupa selalu zikir pagi petang. Jangan lupa jaga diri baik-baik, jaga diri dari hasad, dari ain. Ya. Semoga Allah berikan kekuatan bagi kita, berikan perlindungan bagi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.